Ada satu kitab ini berjudul Hikayat Orang-orang yang Bertobat, Hikayatut Tawwabin. Di sini ada satu cerita, ini karya Ibn Qudamah, Kitabut Tawwabin. Dari Ibn Bagwayh. Ibn Bagwayh meriwayatkan bahwasanya suatu ketika dari Ibn Bagwayh meriwayatkan dari Yusuf bin Husain. Suatu ketika Dhunun al-Misri berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba menyaksikan ada kalajengking besar. Ada di tepi sungai kalajengking ini. Nggak lama datang kodok. Kalajengking ini naik ke kodok, satu nyebrang sungai. Kata Dhunun, saya kok lihat ada yang aneh nih. Kalajengking besar di tepi sungai, naik ke atas badan kodok, nyebrang sungai. Aneh ini. Akhirnya diikutin. Begitu diikutin, ternyata nih kalajengking jalan terus, Dhunun al-Misri di belakangnya. Sampai akhirnya ternyata ada orang sedang teler, habis mabuk, ada botol di sampingnya begitu, teler. Mabuk. Nah, orang yang teler ini ternyata di badannya itu sudah dimasuki ular, dililit sama ular. Ular itu masuk dari bagian pusar ini, naik ke dadanya, kemudian ke samping mau menyerang telinganya. Sampai telinganya dipatuk ular, ya hilang nyawanya orang ini. Pasti sudah mati dia. Tiba-tiba kalajengking ini datang, ketika ular itu sudah menyerang telinganya si pemabuk tadi, maka diserang sama kalajengking tadi, dan akhirnya ular tadi nyingkir. Dhunun al-Misri menyaksikan seperti itu, kaget. Dibangunkan orang yang tertidur tadi. Maka Dhunun al-Misri menyampaikan, lihatlah wahai saudaraku, kamu diselamatkan sama Allah. Selamatkan gimana? Lihat gak kalajengking itu? Iya, itu menyelamatkan kamu dari ular. Kamu tadi sudah dililit sama ular, udah masuk dari bagian pusar, mau nyerang telinga kamu, diserang sama kalajengking dan ularnya langsung menyingkir. Maka pemuda tadi menangis, lalu merintih menyebut nama Allah. Ilahi, ya Allah, hadza fi'luka biman asak, fa kaifa rifquka biman yuti'uk. Ya Allah, kalau begini baiknya engkau dengan orang yang bermaksiat, bagaimana kebaikanmu dengan orang yang taat, ya Allah. Tobat seketika, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya setelah itu pemuda tadi berjalan, dan pemuda itu masuk ke kampung-kampung untuk melazimi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongan utama untuk orang itu bertobat, yang paling utama itu apa? Akalnya memahami betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama akal kita nggak bisa memahami besarnya kasih sayang Allah, maka kita akan berat untuk bertobat. Nah, saya kasih gambaran ya, logikanya begini, logikanya. Ada seorang istri, punya suami yang baik hati. Suami ini tidak pernah menolak keinginan istrinya sama sekali. Bahkan kalau istrinya tuh ingin sesuatu, belum sempat ngomong sudah dibelikan sama suaminya. Suami baik apa enggak ini? Baik sekali ya. Baiknya suami ini luar biasa. Suatu ketika istri ini melakukan satu kesalahan. Setelah itu suaminya kecewa. Terus suaminya akhirnya banyak merenung. Suami ini gak begitu mau bicara dengan istrinya. Istri melihat perubahan itu merasa gak nyaman. Merasa gak nyaman. Akhirnya istri ini berulang kali minta maaf dengan cara apapun juga. Ngerayu. Itu bahkan kalau perlu sampai berlutut di hadapan suaminya. Menangis. Dia kepingin suaminya kembali seperti itu dulu. Nah, ketahuilah bahwasanya Allah jauh berjuta-juta kali lipat, atau mungkin unlimited, gak terhitung berkali-kali lipat, dibandingkan, jauh lebih baik Allah dibandingkan kebaikan suami itu pada istrinya. Nah, kalau istri tadi kan takut kehilangan suaminya kan, dia merasa takut, nah ini orang baik, kalau saya kehilangan dia, atau sampai saya diceraikan, saya dapatnya seperti apa? Anda sekarang sudah punya Tuhan Allah.
Allah punya aturan. Ini wajib dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Ini wajib dikerjakan dan ini harus ditinggalkan. Nah, kalau kita sekarang nggak ngikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu siapa di dunia ini yang mau kita ikuti aturannya? Siapa sih kalau memang di dunia ini ada yang lebih berjasa dalam kehidupan kita melebihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kita akan mengikuti dia. Tapi faktanya apa? Di dunia ini tidak ada yang lebih berjasa kepada kita lebih Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayo kita kembali tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan Rajab, waktu yang tepat untuk bertobat. Cukup dah, cukup. Kematian bisa datang kapan saja, dosa kita banyak. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang taat, maka jadilah kita orang yang rajin bertobat. Kalau kita belum tergolong orang yang rajin sholat, maka jadilah kita orang yang melazimi taubat. Kalau kita terkadang masih mengikuti syahwat, maka jangan pernah kita berhenti taubat. Selalu taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menjadikan kita semua tergolong orang yang dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Ya Rabbi Allah, haramkan kepada kami kelezatan bermaksiat dan anugerahkanlah kepada kami kenikmatan berbuat taat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.